Baik, untuk menghemat waktu, mungkin kita akan segera mulai dengan narasumber yang pertama, Di Mariono. Namun sebelumnya, mungkin kami akan membacakan sedikit mengenai profil beliau. Jadi, nama lengkap beliau adalah Adi Mariono, Insinyur Master of Science. Beliau lahir di Kudus tahun 1964. Kemudian alamat beliau yang sekarang di Jalan PT nomor 9, Majak Singi, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian beliau juga punya rumah yang kedua di Western Australia, yaitu di Leach Avenue, Riverton. Nah, bagi yang nanti kebetulan ada kesempatan ke Australia Barat, bisa menghubungi beliau, siapa tahu beliau bisa diajak jalan-jalan nanti. Baik, kemudian riwayat pendidikan beliau dari SD sampai SMP beliau di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian beliau mengambil S1-nya di Universitas Gadjah Mada dan S2 di Queen's University, Kingston, Kanada. Kemudian riwayat pengalaman kerja beliau cukup banyak, ini sudah 30 tahunan. Jadi beliau dalam hal ini sudah sangat mumpuni di bidangnya. Boleh kita katakan sebagai guru besar di bidangnya. Mulai dari tahun 87 sebagai junior geologist, kemudian di berbagai perusahaan beliau meniti karir yang sampai akhirnya pada kesempatan ini beliau adalah sebagai seorang direktur di J Resource Asia Pasifik dan kemudian sebagai komisioner juga yang berlokasi di Indonesia, Malaysia, dan Southeast Asia. Jadi karir beliau cukup cemerlang dalam hal ini. Dan kemudian dari sisi organisasi, beliau juga sangat aktif di beberapa organisasi, termasuk Australian IMM, Institute of Mining dan Metallurgy, kemudian SEG, Society of Economy Geologists, USA, kemudian AIG, Australian Institute of Geomechanics, Australia, kemudian juga seperti yang disampaikan Pak Sukman Daru tadi, beliau sangat aktif juga di IAGI dan sebagai pelopor dulunya di IAGI Nusa Tenggara. Dan kemudian MGII, Masyarakat Ekonomi Indonesia, sebagai Vice Chairman tahun 2008 sampai 2011 dan juga sebagai founder. Nah, kemudian beliau juga aktif di Perhapi dan saat ini juga beliau aktif di IMA, Indonesian Mining Association. Dan beliau juga mempunyai banyak sekali publikasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kalau dihitung ini berapa puluh ini, banyak sekali tulisan-tulisan yang beliau publikasikan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, beliau cukup banyak makan garam di bidang mineralisasi. Untuk itu kita lanjut saja mendengar paparan beliau yang berjudul Nusa Tenggara, An Emerging World Class Minerals, Gold, Silver, Copper Belt. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Terima kasih, Mas Katib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang pertama, terima kasih terhadap untuk Pak Kus dan tim, Mas Katib, IAGI Nusra. Dan saya termasuk orang yang bangga menjadi bagian daripada IAGI NTB sekarang, karena di NTB merupakan kawah candera di muka yang melahirkan orang-orang hebat gitu, sehingga kita harapkan akan seperti itu. Dan sekarang banyak yang top manajer ataupun direktur dari sana dulunya, bahkan berkarya di US ada, di Australia ada, di mana-mana. Jadi cukup membanggakan NTB itu. Dan itu tidak lepas dari teman-teman yang di sana juga, dan alam NTB yang harus kita syukurin. Gitu. Mbak Meli, untuk slide-nya bisa ditampilkan. Oke, slide show ya. Oke. Ini saya sampaikan
karena memang Nusa Tenggara, khususnya NTB itu sangat spesial. Dari perspektif sebagai training ground tadi sudah saya sampaikan, luar biasa, betul-betul luar biasa dari NTB itu, world class ya. Artinya ketika kita bicara world class itu NTB berkontribusi terhadap penciptaan geologis handal yang sekarang berkiprah di dunia industri. Sekarang kita melihat kenapa seperti itu, karena memang NTB atau Nusa Tenggara memang spesial. Spesialnya adalah kita belum melihat di Indonesia ya yang mempunyai densitas discovery yang sedemikian intens. Memang 11-12 dengan Papua lah ya. Di Papua kita punya distrik Grasberg dan Itzberg itu yang memang world class juga. Tapi setelah itu tidak ada discovery yang seperti yang dilakukan di NTB. Di NTB itu kalau istilahnya di industri itu keep delivering gitu. Jadi discovery batu hijau di tahun 90, boleh dibilang 10 tahun setelah itu diliniasi, di 2005 diliniasi world class di Elang. Kemudian 10 tahun lagi setelah itu 2010, 2011 another world class di tempat itu. Dan setelah itu boleh dibilang yang terakhir adalah di Sorionto di Sumbawa bagian timur itu. Jadi itu berurutan yang memang luar biasa yang terjadi di NTB. Sehingga saya akan menyampaikan beberapa hal. Slide yang kedua adalah materi dari mulai melihat endowment emas, perak, tembaga yang sudah ditemukan maupun yang sudah ditambang, kita jumlahin menjadi satu. Yang kedua, kita akan melihat lebih detail apa saja di sana, dan tentu saja kita belum akan puas atau belum bisa melihat clear kalau bagaimana stand daripada deposit-deposit itu di dunia gitu. Jadi istilahnya jangan sampai dibilang kita cuma jago kandang aja gitu. Sampai akhirnya nanti yang poin ketiga saya sampaikan key feature-nya itu apa sih? Memang kita mungkin tidak bisa membahas semuanya di sini, tapi yang paling tidak kita bisa melihat dari key feature daripada regional scale sampai dengan detail scale, microscopic scale itu. Dan kenapa penting? Karena itu merupakan suatu tool yang kita pakai untuk eksplorasi gitu. Jadi jangan sampai nanti kita mislead daripada batu yang kita petakan atau kita logging, EC-nya rendah, kemudian kita drop, tahu-tahu ternyata dia ada hypogenetic enrichment di dalam yang kita nggak tahu. Gitu. Itu hal-hal yang memang sangat penting di dalam eksplorasi. Yang keempat adalah sedikit kontribusi saya di dalam industri eksplorasi tentang model yang memang saya dan Terry Hoski bikin untuk yang cocok untuk di Nusa Tenggara. Jadi nanti kita bisa bahas, dan itu merupakan satu model yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang melakukan eksplorasi di Nusa Tenggara. Gitu. Yang next slide, kita akan melihat kompilasi di Southwest Pacific, kecuali Australia, tentang magmatic belt yang ada, dan tentang apa namanya, gold yang ada di jadi ini ada sekitar 15-16 negara yang kita kompilasi, termasuk PNG Solomon Island. Kalau kita lihat kompilasi ini, kita akan tahu
bagaimana Indonesia akan stand di antara negara dalam kandungan magmatic belt, baik itu yang fertile atau yang sangat prospektif, ataupun yang katakanlah yang tua yang discovery-nya belum banyak, yang orang masih menganggap bahwa itu belum terlalu produktif gitu. Indonesia ada lebih dari 50% daripada kompilasi ini. Kompilasi ini hampir 30.000 kilometer panjangnya. Indonesia lebih karena memang banyak magmatic belt. Kemudian yang kedua adalah endowment-nya sendiri. Indonesia juga stand di samping PNG, Filipina, dan Australia tentunya di dalam endowment di kawasan ini, baik itu gold, copper maupun silver akan menjadi nomor 1, nomor atau top 4 gitu. Namun kalau kita petakan di dalam peta ini, kita cuma melihat ada 4 besar tambah 1 kecil belt yang memang sangat prospektif, boleh world class. Dari mulai timur kita ada namanya hilir Solomon Islands. Di situ ada lihir, tentu saja ada 50 juta ons. Kemudian ada Simberi, ada sekitar 8 juta ons. Pangguna ada sekitar 15 juta ons emas. Dan sampai akhirnya kita ke selatan ada Gold Ridge di situ. Sehingga daerah itu memang salah satu juga yang sebagai daerah hot target untuk eksplorasi. Ke barat kita ada Papuan Fault Belt. Teman-teman sudah tahu tentang cerita Grasberg dan Iceberg. Semakin ke timur ada Oktedi, ada Porgera, ada Frida River, Skainantu, sampai dengan yang paling baru adalah Wavigolpu. Demikian juga yang di Filipina, dan ada yang fertile belt yang di Indonesia yang bagian utara di Northern Sulawesi, itu juga sangat prospektif. Namun kalau kita lihat rata-rata kecil depositnya, jadi kurang dari 5 juta ons gitu. Ada potensi yang lebih dari 5 juta mungkin di Pani, tapi setelah itu rata-rata adalah kecil. Yang sangat spesial adalah memang di Eastern Sunda. Jadi kalau kita definisikan, kita definisi umum adalah Sunda itu dari Sumatera, kemudian ke Jawa, Bali, Lombok, kemudian sampai Sumbawa. Discontinuity itu ada di Sumba. Saya dalam paper saya bagi Western segment sama Eastern segment, di mana kita sebut di situ adalah Eastern Sunda Belt dari mulai Jawa sampai dengan Sumbawa. Dan itu kita bisa lihat endowment-nya sekarang sudah ada 4 giant world class gold copper deposit, dan banyak gold deposit yang juga discovery. Termasuk yang paling baru juga ada discovery yang di Jawa Barat, yaitu Kerta itu. Lalu kemudian kalau kita melihat next slide kita secara lebih detail, itulah kurang lebih total endowment yang ada di East Sunda, di mana kontribusi terbesar adalah Nusa Tenggara. Jadi kalau ada 124 juta ons total, kemudian peraknya ada lebih dari 330 juta ons, kemudian tembaganya lebih dari 95 billion pon copper, boleh dibilang 70% dari Nusa Tenggara. Karena kontribusi Lombok dan tentu saja 3 giant yang ada di Sumbawa, Batu Hijau, Elang, dan Sorionto. Dan kalau di provinsi lain, delivery itu tidak sedemikian konsisten, tapi kalau di Nusa Tenggara kita bisa lihat selalu ada satu discovery dan discovery
kembali, termasuk yang paling spektakuler oleh teman-teman yang di Vale, Story Onto, dan saya pribadi mengucapkan salut dan luar biasa teman-teman di Vale. Sangat persisten, they do what they believe, and sampai akhirnya teman-teman deserve big discovery yang ada di Story Onto. Kita lanjut secara lebih detail di petanya. Kita lihat itulah distribusi semua prospek dan deposit di Indonesia yang lebih dari 100.000. Dan kita bisa lihat kalau kita pakai threshold 3 juta ons untuk gold deposit dan 10 juta ons untuk gold copper deposit, 5 ton tembaga, itu nggak banyak di Indonesia sebenarnya. Namun walaupun tidak banyak, sudah cukup menyampaikan pesan bahwa ini adalah world class ground gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan di dalam slide pertama, kita punya Papuan Gold Belt, itu adalah sangat fertile. Di sana rata-rata umur mineralisasi dari mulai 1, katakanlah di Oktedi ada 1 juta tahun yang lalu umurnya. Kemudian di Grasberg-Isberg 3 jutaan. Kemudian bel kecil yang sangat prospek adalah di Northern Sulawesi. Dan yang paling spektakuler kita bisa lihat adalah di eastern daripada Sunda Belt. Dari mulai Jawa sampai dengan Sumbawa, kita melihat ada 4 bintang merah dan ada 2 bintang kuning. Dan termasuk juga discovery yang baru, yang paling kuning di paling barat adalah Kerta, sekitar 3 juta ons atau 2,8 juta ons. Kemudian di bintang paling merah di sebelah kanan, juga discovery baru. Jadi di 2015-2016, dan itu baru saja dirilis resource yang ada 1,7 billion, 0,89% tembaga dan 0,49 gram per ton emas. Jadi ada sekitar 27 juta ons emas dan sekitar 15 juta ton tembaga gitu, ada di situ. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa, discovery baru yang bisa kita syukuri dan kita apresiasi buat teman-teman yang ada di Story Onto, di HUU, eksplorasi dari mulai cukup lama, jadi akhirnya berbuah itu. Kemudian kalau di dalam next slide, kita letakkan dalam konteks world class gold deposit distribution, kita tidak kalah, jadi kita langsung fokus saja ke Southeast Asia, bahkan untuk yang magenta atau purple itu cuma ada di Grasberg gitu, kita bisa lihat di situ. Dan deretan yang merah cuma ada di Isunda, gitu, dari mulai Jawa sampai dengan Sumbawa dari situ. Jadi secara statistik bisa kita lihat datanya di situ. Namun message yang clear di situ adalah we are very competitive. Nusa Tenggara sangat kompetitif terhadap world gold distribution dan keep delivering. Demikian juga di next slide kalau untuk porfiri, kita juga melihat distribusi world class porfiri gold dan porfiri gold, dan porfiri moly tembaga. Kita bisa lihat stand daripada deposit-deposit yang ada di Nusa Tenggara. Ada bintang 4 dari mulai Jawa Timur, kemudian sampai dengan ke Sumbawa. Dan kalau kita lihat, kita bisa bandingkan memang dengan deretan yang ada di Chili, Peru, di Domingo Range yang ada di Southern America, dan kalau kita ke
utara, ada di Bingham, deretannya itu juga sangat kompetitif. Jadi kita sangat atraktif. Message yang dari sini adalah bahwa kalaupun katakanlah undang-undang kurang favorable sekarang ini, pemerintahan kurang begitu respon terhadap dunia industri, eksplorasi seperti halnya pada waktu saya dan Pak Daru Muda tahun 90 itu, di mana kita melihat sangat banyak junior maupun mid-tier companies maupun major companies yang melakukan eksplorasi di Indonesia, dan itu menjadikan ground eksplorasi yang sangat menarik. Jadi sooner atau later itu investor-investor akan kembali ke Indonesia lagi. Karena realita yang kita lihat adalah tidak banyak exploration company atau Indonesian exploration company yang betul-betul melakukan eksplorasi. Jadi nggak banyak orang yang siap melakukan eksplorasi atau melakukan eksplorasi atau risking daripada uangnya di dalam melakukan eksplorasi. Lanjut kita lihat kompilasi daripada NT, boleh dibilang Gold Rates Porphyry Deposits. Kita sudah tahu ini adalah data dari Depbook tahun 2015. Di situ batu hijau masuk di dalam rank di situ. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nomor 14 batu hijau. Rekodik nomor 13 yang ada di Pakistan. Ya. Namun dengan recent data yang ada, di ujung paling kanan, kita bisa melihat ada 3 bar besar yang akan masuk di dalam top 10 deposit ini. Teman-teman sudah bisa melihat, yang pertama adalah Tumpang Pitu, secara resource wise ada 30 juta ons emas. Kemudian setelah yang kedua adalah Sorionto, ada 27 juta ons. Dan yang ketiga adalah Elang, sudah ngantri ada di situ. Jadi kita bayangkan ada 4 daripada kompilasi top 20 itu dari boleh dibilang dari East Sunda atau dari Nusa Tenggara. Itu satu hal yang luar biasa. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana value daripada deposit itu dengan acuan gold price 1.300 dan tembaga 2,5 dolar gitu. Lanjut. Kita lihat lebih detail untuk di daerah Eastern Sunda, di mana kita melihat deretan Nusa Tenggara Island di situ masuk di dalam itu. Dari mulai yang kecil ada yang 1 juta ons, setengah juta ons sampai yang besar, dan POC dengan kandungan gold content dan copper content discovery yang baru. Kerta boleh dibilang discovery tahun 2014 itu adalah proyek yang dimulai oleh Pak Sukmadaru, dan repost yang terbaru diliniasi di tahun 2016-2017. Demikian juga yang terbaru yang di Sorionto, baru saja di PDAC kemarin dipresentasikan resource yang ada dari Sorionto, ada 1,7 billion dolar, 1 billion ton at 0.89% tembaga dan 0.49 emas gitu. Kita lebih detail melihat ke apa yang sebenarnya terjadi secara geologi di next slide. Bahwa rata-rata daripada deposit itu align dengan magmatic center. Jadi teman-teman bisa melihat dari data di IM ini, di mana yang merah adalah merupakan volcanic center atau volcanoes.
baik yang masih aktif, rata-rata ada di sebelah utara, ataupun yang sudah remnant ada di sebelah selatan, sepanjang selatan pantai dari Jawa, Bali, Lombok, dan sampai Sumbawa di situ. Sehingga dari perspektif district scale, ini adalah cara yang paling gampang bagaimana kita identifikasi volkanik kompleks dengan tentu saja dengan satu ekspektasi ada exposure daripada intrusive center yang ada di situ. Dan bagaimana kita melihat apakah itu fertile district ataupun tidak, itu satu hal yang memang harus kita lakukan aspek lain. Termasuk di sini adalah kita melihat adalah distribusi data geokronologi yang bisa kita lihat dari mulai Jawa sampai akhirnya ke Sumbawa. Dan di sini kita melihat bagaimana magmatic well yang ada di Eastern Sunda itu bermigrasi dari mulai yang tua, yang paling selatan, kita bisa lihat di yang Eocene, itu terlihat tersingkap di Jawa Barat bagian selatan. Kemudian juga ada sedikit exposure di daerah Pacitan yang umurnya tua. Kemudian ke arah utara kita melihat belt yang kedua yaitu Oligocene, sampai akhirnya kita mempunyai belt yang Neogene atau Late Miocene sampai Pliocene, dan yang terakhir adalah deretan gunung api yang aktif. Menariknya adalah pertama untuk migrasi daripada belt kita melihat satu fenomena yang shifting yang tidak konsisten antara bagian barat dan bagian timur, baik itu belt yang tua maupun belt yang muda. Sedangkan belt yang muda kita bisa melihat yang recent daripada volcanoes, distribusi volcanoes, kita bisa melihat dari mulai Jawa Tengah, kira-kira dari mulai Jogja, arah barat dan ke arah timur itu pattern di situ. Di bagian barat itu adalah mix distribusi volcanoes dari mulai Southern Mountain sampai dengan dia ke arah utara. Kemudian itu menerus ke Jawa bagian tengah, namun di bagian Jawa Tengah tidak ada aktif volcano yang di bagian selatan. Sampai akhirnya itu konsisten ke arah timur, di mana ada pattern yang tua ada di sebelah selatan, yang muda ada di sebelah utara. Jadi ini sangat menarik, dan ini berbeda dengan pattern daripada subduction zone yang tradisional. Biasanya adalah semakin lama pattern daripada subduction zone, angle-nya dari mulai gentle akan semakin steep, sampai akhirnya ada rolling back. Sehingga migrasi ke younger age sebenarnya adalah di normal arc adalah ke arah selatan. Cuma ini fenomena ini agak beda. Demikian. Kita lanjut lihat lebih detail lagi terhadap deposit yang ada, bahwa rata-rata distribusi deposit, terutama yang ekonomik, ada di sebagai selatan. Dan di situ teman-teman bisa lihat, ada di next slide juga. Kita lihat di next slide. Kita melihat ada beberapa data yang secara itu bisa kita lihat. Jadi mulai dari 7 bukit, ada paper dari Rachel dan et al. Yang sudah dipublish tentang geokronologi yang ada di situ, kurang lebihnya ada 4 juta. Kemudian yang di Brambang ada 7,5 sub-ekonomik. Kemudian yang di Batu Hijau ada 3,5, 3,6. Di Elang data terbaru juga 2,1, data lama 2,5. Dan saya mendengar juga teman-teman yang ada di Sorionto semakin muda yang ada di HUU. Bahkan kita masih melihat remnant daripada geothermal yang ada di Sorionto. Jadi itu satu meno yang sangat menarik gitu.
Kemudian kalau kita lihat distribusi gold copper mineralization types, kita bisa melihat distinctive perbedaan antara yang bagian saya bilang western segment yang dipenuhi oleh epithermal, low sulfidation, intermediate epithermal, dan di bagian timur kita melihat batasnya kurang lebih sekitar Jawa Timur antara Tujuh Bukit, Trenggalek. Itu kita melihat dominan yang high sulfidation dan itu ekonomis, dan juga porphyry yang mempunyai direct link dengan magmatik yang ada di situ. Nah, itulah yang kita melihat ada suatu perbedaan yang cukup menyolok distribusi di situ, selain tadi kita bahas mengenai magmatisme yang ada di situ. Kita lanjut. Ini salah satu key aspek yang menarik. Kita lihat distribusi deposit yang lebih dari 5 juta ons dan 10 juta ons. Saya ambil dari slide-nya Dave Cook sama Steve Carwin. Selalu saja di regional scale ada suatu unique tectonic setting yang ada di situ untuk menciptakan suatu world class deposit. Dari mulai di timur yang tadi saya bilang Lihir sampai Solomon, di situ ada ontong Java yang stuck ada di sebelah timur subduction. Di situ ada Giant, ada Lihir, ada Panguna, di situ yang terjadi. Di Filipina juga demikian, di situ ada Scarborough Ridge yang stuck juga, subducted. Di Sumatera bagian utara ada Martabe. Teman-teman ada yang percaya bahwa investigator Ridge mempunyai kontribusi terhadap splitnya daripada krustal, oceanic crustal. Kemudian demikian juga yang ada di Nusa Tenggara, bahwa kita menghadapi fenomena bahwa ada bagian daripada oceanic crust atau Indian oceanic crust yang memang ketebalannya itu melebihi rata-rata ketebalan oceanic crust. Biasanya 15 km kurang lebihnya, di situ sampai dengan di atas 23 km tebalnya. Akibatnya apa? Akibatnya seperti yang terjadi ontong Java maupun di Sumatera, Scarborough Ridge, ketika menunjam itu adalah ngejam. Ketika ngejam itu cenderung untuk ada perpecahan atau sobek antara yang di trigger oleh transform fault yang ada di situ. Nah, itulah yang orang percaya adanya upwelling magma. Slide berikutnya yang dipercaya bahwa upwelling magma dari mantle membawa banyak metal, dan itulah yang kita percaya mempunyai trigger juga terjadi mineralisasi yang konsentrasinya sangat signifikan. Namun di satu sisi itu akan diciri daerah yang selalu secara seismik adalah aktif. Jadi kita mengenal ada Lombok, ada Sumbawa, Flores, sangat besar sesarnya di sebelah utara, dan itu dinamika itu tidak lepas daripada dinamika Ru-Rise yang ada di selatan. Jadi dan saya melihat teman-teman ahli tektonik belum banyak melihat hubungan itu antara Ru-Rise yang ada di selatan yang memang stuck dan timbulnya thrust fault yang ada di utara daripada kepulauan itu yang menyebabkan gempa-gempa besar. Dan itu terjadi di Aceh juga, adanya Pak Denny menyebut adanya uplift yang besar di Danau Toba maupun di Batak, ataupun di Aceh, disebut sebagai Danau Toba tumor dan Aceh tumor, itu tidak lepas dari adanya fenomena tadi itu. Itu satu hal kunci yang secara regional kita harus pahami bahwa deposit giant itu bisa terbentuk. Next. Ya. Masih berapa menit, Mbak? Mas. Sekitar 5-10 menit lagi mungkin, Pak. Oke, ya, baik. Ini adalah kriteria atau key geological feature yang kita bisa lihat di dalam belt itu. Mohon maaf ketutup, namun teman-teman bisa melihat di situ bagaimana
prominentnya northeast trending structure. Darwin banyak diskusi mengenai bahwa adanya aktif daripada seismik yang ada long fault itu. Sehingga bagaimanapun itu more likely merupakan satu crustal level atau structure yang mempunyai deep penetration kepada mantle. Yang poin kedua adalah tidak lepas dari volcanic center. Ketika teman-teman pengen melakukan eksplorasi, blok aja volcanic center, Anda pasti akan mendapatkan satu prospek di situ. Cuma masalahnya adalah apakah kita mendapatkan yang fertile atau yang barren gitu. Nah, itu hal-hal lain yang perlu kita lakukan. Kita melihat host rock-nya banyak oligomycene maupun mycene volcanic rock, dan seringkali di Nusa Tenggara kita ada unconformity contact dengan Pliocene dacitic volcanic rock. Rata-rata sepanjang itu, sehingga itu merupakan suatu indikasi yang baik. Karena apa? Karena memang intrusi-intrusi yang muda lah yang kita butuhkan, yang berasosiasi dengan mineralisasi giant. Jadi yang istilahnya yang late Miocene sampai dengan Pliocene. Bahkan di Sorionto kemudian adalah Pleistocene. Jadi itu adalah magmatisme muda yang memang kita ini. Kemudian hal lain yang sangat prominent adalah adanya breccia bodies. Dan kebanyakan dari itu adalah diatreme kompleks. Itu adalah merupakan suatu indikasi yang sangat baik bahwa distrik itu adalah dynamic. Dia adalah mempunyai dinamika di dalam magmatisme di dalam distrik itu adalah bagus untuk meng-create economic deposit. Satu hal yang perlu kita lihat atau bisa kita lihat di surface adalah adanya large lithocap footprint. Artinya itu adalah proxy terhadap engine atau magma activity yang ada di dalam. Semakin besar footprint-nya, kita harapkan engine-nya semakin besar. Sehingga deposit yang berasosiasi kita harapkan juga semakin besar. Dan tentu saja hal-hal lain yang bisa kita lihat dari data yang ada, baik itu drainage system maupun data-data lain yang bisa kita lihat di situ. Lanjut. Ya. Ini data kompilasi termasuk yang terbaru, geokronologi yang kita kompilasi yang ada di Eastern Sunda atau Sunda termasuk dari Jawa itu. Ada semacam satu pattern di mana ada threshold sekitar 5 juta tahun. Batasnya yang membatasi antara yang ekonomik dan sub-ekonomik. Jadi ini data yang terbaru, termasuk juga data elang yang terbaru dari ada di sini. Maupun dan saya yakin kalau Sorionto kita plot di sini juga, demikian juga Kerta akan masih masuk di dalam di sini. Artinya apa? Artinya untuk melihat fertile district kita perlu melihat intrusi muda atau magmatisme muda. Lanjut. Ini adalah footprint daripada lithocap yang kita bisa lihat, dan ini adalah yang paling gampang kita petakan di lapangan. Kebanyakan barren, ada yang mineralized, tetapi disitulah seninya kita melakukan eksplorasi, bagaimana kita melihat bahwa lithocap itu adalah lithocap yang mempunyai asosiasi potensi yang besar. Lanjut. Ini adalah teman-teman sudah sangat familiar dengan batu hijau, footprint-nya di dalam deposit scale, kita bisa melihat textbook porphyry model yang kita bisa lihat di batu hijau. Dari mulai sebelah kiri adalah sulfide distribusinya, dari mulai bornite ridge di center, kemudian chalcopyrite ridge, setelah itu sampai dengan pyrite cell. Dan itu mempunyai korelasi dengan vein abundant, dari mulai early vein yang melimpah lebih dari 5%,
sampai kemudian yang kuning adalah 1 sampai 5 dan akhirnya kita mempunyai vein yang absen di paling luar gitu. Kita lanjut. Dan untuk itu berkorelasi dengan grid baik tembaga maupun emas mempunyai spatial correlation dengan sulfide distribusi tadi maupun dengan vein density tadi itu. Lanjut. Ada hal yang menarik yang banyak orang tidak menyadari bahwa ternyata di batu hijau pun ada suatu overprint atau ada suatu evolusi dari magmatic dominant system sampai dengan ke arah epithermal, yaitu dengan hadirnya adanya energized tenenta tetrahydride vein yang kita identifikasi di dalam pit. Dan itu yang menyebabkan problem dengan arsenik atau adanya di dalam konsentrat, adanya pencemaran atau adanya potensial penalti daripada arsenik. Dan apa dari arti ini? Arti ini adalah bahwa yang kita anggap sebagai suatu textbook porphyry model, itu pun ternyata mempunyai suatu footprint, late hydrothermal overprint. Dan inilah yang menjadi salah satu karakteristik yang ada di Nusa Tenggara, karena dia bersifat asam. Food overprint yang lebih kuat kita bisa dilihat di elang, walaupun di elang belum menyebabkan hypogean enrichment. Namun overprint yang betul-betul menyebabkan hypogean enrichment kita bisa sangat lihat dengan jelas yang ada di Tumpang Pitu dan ada di Sori Onto. Jadi kalau melihat core yang ada di Sori Onto ataupun model yang ada ataupun yang ada di Brambang, kita dapat segera melihat bahwa kehadiran adrenergic, kehadiran low temperature bornite, low temperature covellite, low temperature chalcocite yang berasosiasi dengan pyrite itu merupakan produk daripada lead acid system. Dalam hal ini ada yang sampai membuat suatu separate deposit yang kita sebut high sulfidation deposit, ada yang tidak mampu membentuk itu karena dia subtle. Salah satu contohnya yang subtle adalah batu hijau. Bahkan saking subtlenya awal-awal kita tidak mengenali itu. Kita baru mengenali itu ketika ada problem di smelter bahwa ada kandungan arsenik yang tinggi. Sehingga pada waktu itu Pak Johan dan tim melakukan, saya terlibat juga melakukan mapping, ternyata itu terkait dengan late hydrothermal event. Itu yang sangat subtle. Yang subtle kita lihat di elang, ada tenante tetrahydride, ada energite. Namun yang sangat kuat, yang bisa menyebabkan hypogean enrichment, yang menyebabkan average grade daripada porphyry deposit itu naik adalah yang ada di Tumpang Pitu maupun di Sori Onto maupun di Brambang. Dan fenomena inilah yang teman-teman perlu aware bahwa sub-economic deposit porphyry pun itu bisa ekonomik kalau memang ada proses ini. Dan ini adalah suatu opportunity yang baik. Namun sayangnya fenomena ini tidak banyak terekspos di permukaan. Teman-teman di Tumpang Pitu butuh 17-15 tahun untuk menemukan yang di dalam. Yang di elang juga demikian, tadinya awal tidak dikenali. Di Sori Onto dengan persisten seperti itu lebih dari 15 tahun akhirnya ditemukan world class, salah satu yang terbesar di dunia yang belum di-develop gitu. Sehingga yang tadinya subtle feature yang ada di permukaan bisa jadi bahwa yang di dalam adalah ada potensi yang luar biasa. Dan itulah yang terjadi di kita. Tren discovery di dunia pun demikian. Semakin lama, semakin discovery itu akan semakin dalam.
kita lihat di mikroskop scale selanjutnya, apa sebenarnya yang terjadi ketika overprint itu terjadi. Ini adalah sangat excellent. Saya boleh bilang bahwa ini thesis master tapi aroma PhD, karena beliau menemukan bahwa ada suatu sulfidation proses dari mulai kita lihat yang pure vein E-vein itu, yang paling atas adalah E-vein yang masih didominasi oleh bornite dan digenite. Ke bawah ada kotak biru, sudah banyak bornite dan chalcopyrite. Digenite-nya nggak ada. Yang di kuning adalah dominan chalcopyrite. Kemudian yang long D-vein itu adalah semuanya pirit. Jadi ada suatu sulfidation proses di mana digenite tersulfidize ditambah sulfur ditambah oksigen akan menjadi bornite. Bornite sulfidize menjadi chalcopyrite. Chalcopyrite sulfidize menjadi pyrite. Sampai waktu saya di Elang, kita mengenal namanya green pyrite atau pirit yang hijau, yang kita bilang itu pirit. Tetapi beda dengan warna pirit yang tipikal. Kehijauan daripada pirit adalah kandungan tembaga yang ada di situ. Saya masih ingat betul ketika kita harus stop lubang nomor 14. Kita bilang itu adalah kita stop karena banyak pirit. Sampai akhirnya kita analisa, di situ 1%, di mana kita hole itu bisa stop. Ini adalah satu fenomena sulfidation yang menyebabkan efek adalah dilution terhadap copper grade yang ada di dalam masing-masing individu. Kalau acid overprinting, yang terjadi adalah reverse, bahwa bisa mengubah subgrade ekonomik menjadi economic grade yang terjadi di Tumang Pitu, di Sorionto, di Brambang. Akhirnya apa? Akhirnya terbentuk mineral-mineral copper sulfide, bornite, digenite, covellite, chalcocite, yang terbentuk pada suhu temperatur yang lebih rendah dan pada kondisi yang lebih asam. Itu karena proses itu. Nah, itulah kenapa terbentuk adanya hypogeum enrichment di situ. Kita lanjut. Ini adalah slide saya yang terakhir, adalah model yang bisa kita kontribusikan. Saya pikir akan banyak waktu untuk bahas ini. Di situ yang pertama adalah model yang tentang geologi. Di situ ada alterasi. Kemudian yang kanan adalah ada sulfide mineralogy. Kemudian yang dua ke bawah adalah bagaimana dia respon geofisiknya. Jadi kombinasi antara geologi dan itu walaupun di permukaan seperti fenomena yang di Tumpang Pitu maupun di Sorionto maupun di Brambang, tidak ada grade yang bagus kita sampling. Copper tidak banyak, namun kita harapkan dengan adanya model ini, teman-teman terbantukan bagaimana memahami itu. Next slide, yang terakhir adalah ucapan saya terima kasih, tidak lepas dari teman-teman, termasuk juga teman-teman yang di Nusa Tenggara, yang telah banyak membantu saya memahami porfiri dan banyak membantu di dalam discovery, dan itu kontribusi teman-teman dari NTB, Nusa Tenggara itu luar biasa, sehingga bagi kami tempat yang sangat spesial. Demikian Mas Khatib, saya pikir dari saya terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Baik, terima kasih banyak Pak Adi Mariono atas pemaparannya yang cukup menarik. Jadi kita belajar banyak hal, terutama tentang terkait mineralisasi. Jadi secara umum apa yang disampaikan tadi bahwa Nusa Tenggara khususnya itu merupakan bagian dari Eastern Segment dari belt gold, copper, silver yang ada di
jalurnya, dan kemudian beberapa apa namanya bahwa di Nusa Tenggara termasuk dalam top 20 dari keterdapatan mineralisasi, yang dalam hal ini termasuk dalam urutan ke-14 seperti yang disampaikan tadi, dan ada 3 lokasi yang menyusul mungkin bisa menjadi top 10 seperti Tumpang Pitu, Surionto, dan Elang. Dan kemudian mineralisasi prosesnya yang dibahas tadi cukup menarik juga, yang tentunya akan menambah wawasan kita tentang proses mineralisasi khususnya yang terjadi di Nusa Tenggara. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembicara kedua, mohon maaf lupa kami sampaikan tadi bahwa presentasi akan dilanjutkan sekaligus tanpa jeda. Setelah pembicara pertama akan kita lanjutkan pembicara kedua, dan kemudian pada akhir sesi nanti sisa waktu akan kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Baiklah, lagi sekali terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Adi Mariono. Selanjutnya kita masuk ke pembicara kedua, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Ian Adriansyah dengan topik Application of Geotechnical Aspect in Mining, Pre, During, and Post of Mining Phases. Sebelum Pak Ian mempresentasikan slide-nya, sedikit mungkin informasi mengenai siapa Pak Ian. Nama lengkap Dr. Ian Adriansyah. Beliau lahir di Pengalengan, Kabupaten Bandung tahun 74. Kemudian saat ini beliau berdomisili di Komplek Buah Batu, Regensi, Blok F6 nomor 2, Bandung, Jawa Barat. Kemudian mengenai sejarah pendidikan beliau, beliau dari kecil bersekolah di Bandung di SD, kemudian SMP sempat berhijrah ke Medan, mungkin mengikuti karena orang tua kerja di sana. Setelah itu di SMA kembali ke Bandung sampai menempuh studi S1 di Universitas Pajajaran, kemudian S2 dan S3-nya juga beliau tempuh di Universitas Pajajaran. Dari sisi pengalaman, beliau juga berpengalaman cukup lama, sekitar 20 tahun lebih berkecimpung di dunia pertambangan, khususnya di bidang geoteknikal. Mulai dari tahun 97 bekerja di berbagai konsultan, kemudian beralih ke KPC, kemudian karir beliau terus menanjak sampai akhirnya pada saat ini beliau adalah sebagai manajer geoteknikal dan hidrogeolikal di PT Berau. Dan sekaligus beliau cukup aktif di dunia pendidikan, dan pada saat ini juga beliau sebagai Head of Survey dan Mapping Department di Politeknik Sinar Mas Batu Hijau, dan saat ini beliau juga sebagai dosen di universitas. Beberapa organisasi yang beliau tekuni, terutama IAGI, juga MAGI, MGTI sebagai anak organisasinya IAGI, kemudian juga Perhapi dan IRSM. Dan beliau juga mempunyai cukup banyak tulisan yang telah dipublish baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Baik, demikian sekilas tentang Pak Ian Adriansyah yang akan mempresentasikan topik yang kedua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan, Pak Ian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada IAGI Pengda Nusa Tenggara, Pak Kus, Pak Khatib, dan Mbak Mei atas perkenannya untuk saya membawakan mengenai aplikasi geoteknik di industri tambang dari mulai saat selama proses operasi dan post mining tentunya. Sebelumnya saya mohon maaf ini berkaitan dengan presentasi yang saya bawakan pada hari ini karena saya dikontak Pak Khatib sebagai moderator itu kurang lebih 4-5 hari lalu untuk diminta mengisi ini. Kemudian terus terang aja saya tidak berbagai dokumen berkaitan dengan histori pekerjaan dan proyek-proyek saya sebelumnya tertinggal di site di Bro, dan kebetulan saat ini saya sedang status work from home, jadi saya sangat terbatas sekali untuk menyampaikan apa yang bisa sharing ke teman-teman semua. Tetapi saya usahakan
apa yang saya sampaikan sini bisa memenuhi ekspektasi dari panitia dan tentunya teman-teman yang terlibat dan aktif di acara pada hari ini. Saya baru selesaikan presentasi ini jam 10 tadi pagi. Setelah 4 hari berjuang, ya alhamdulillah bisa saya selesaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman berkaitan dengan apa sebenarnya yang terjadi dari aspek geoteknik yang ada di Batu Hijau. Slide berikut. Ini outline dari mulai background nanti sampai ke konklusi. Lanjut saja dari cepat. Nah, kemudian ini yang menjadi latar belakang. Seringkali ada pertanyaan yang sangat dasar barangkali. Mengapa dan bagaimana sebenarnya aspek-aspek geoteknik ini diperlukan di dalam suatu operasi tambang terbuka khususnya. Apakah ini hanya sekedar untuk melakukan mapping? Apakah itu hanya sekedar untuk melakukan well logging geoteknik? Apakah itu hanya sekedar menghitung faktor keamanan? Dan apakah memang geoteknik ini hanya diperlukan ketika ada misalnya kunjungan inspektur tambang untuk melakukan inspeksi? Ini beberapa poin pertanyaan yang seringkali menjadi tanda kutip di perusahaan-perusahaan lain khususnya geoteknik ini hanya sekedar pelengkap saja. Tapi sebenarnya yang saya alami di Batu Hijau kurang lebih hampir 7 tahun saya di sana, itu geoteknik itu benar-benar di depan dalam aspek memastikan operasional tambang yang aman dan memang bisa terimplementasi sesuai dengan desain yang ada. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya tercover seluruhnya ketika saya dulu di Batu Hijau. Next. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat regulasi sebenarnya, kalau kita melihat di Kepmen 1827 yang baru diterbitkan tahun 2018, itu saya capture ada beberapa pasal ya. Sebenarnya kalau misalnya saya mengcapture satu pasal 6C, akan saya bacakan. Jadi geoteknik tambang adalah pengelolaan teknis yang meliputi penyelidikan, pengambilan contoh, pengolahan data geoteknik, serta penerapan rekomendasi geometri dan bukaan tambang, serta pemantauan kesabaran bukaan tambang. Itu artinya sudah mengcover dari awal project atau misalkan pit itu akan dibuka. Belum lagi nanti kalau misalnya kita bisa lihat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa melihat di pasal 11, 12, dan 13 mengenai coverage dari masing-masing definisi. Saya kebetulan waktu itu cukup, walaupun tidak intens, terlibat dalam penyusunan Kepmen 1827. Dan terus terang saja, apa yang saya gulirkan ketika itu adalah apa-apa yang saya rasakan di Batu Hijau, sehingga muncullah seperti ini. Sehingga di Kepmen 1827 muncul ada tabulasi probabilitas longsor. Itu baru diterbitkan 2018. Batu Hijau sebenarnya sudah merunning probabilitas ini sebelum saya masuk ke sana, di tahun 2006. Itu sudah berjalan. Artinya tambang Batu Hijau memang sudah meng-create sesuatu program geoteknik yang memang sudah di depan dibandingkan dengan yang lain. Kemudian kalau ditinjau dari aspek regulasi yang lain, PP 25 2019, ini yang baru terbit sekarang, yang sedang heboh-hebohnya sekarang di PI lah katakanlah, tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11. Jadi undang-undangnya sudah ada di Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran, di mana insinyur yang melakukan praktek keinsinyuran harus memiliki surat tanda registrasi insinyur STRI. Nah, di sini pun juga jelas bahwa main geoteknikal itu ada subnya di BK Tambang yang mengatur sini. Jadi antara regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan peranan geoteknik atau geologis di industri tambang khususnya untuk di open pit, ini sudah ada payung hukumnya. Jadi saya kira apa yang telah dilakukan di Batu Hijau ini semuanya sudah mengcover ini. Hanya memang untuk kawan-kawan yang belum barangkali memiliki SRTI ini, ya cepat-cepat kita untuk segera mendaftar. Karena ini udah ada PP, kemudian juga ada undang-undangnya, kalau terjadi hal apapun nanti kita ada yang melindungi. Hanya memang implementasi di lapangan untuk government regulation ini ada sedikit, kalau saya lihat sih agak sedikit beberapa bukan ketidakpastian, tapi lebih cenderung kepada ketidakkonsistenan. Karena dulu saya di tahun 2016 sudah mendapatkan sertifikat IPM-nya. Namun karena PP ini muncul, itu harus diregister ulang. Sehingga saya harus kuliah lagi 6
bulan atau 1 semester di salah satu perguruan tinggi yang sudah ditunjuk di dalam PP tersebut. Jadi di Indonesia ada sekitar 40. Lanjut. Kemudian kalau misalnya geoteknik di open pit itu apa sih sebenarnya? Kalau saya mengcapture dari statement ini, jadi sebenarnya objektif daripada seorang geotechnical engineer itu adalah bagaimana kita mendesain lereng tambang sehingga ore atau mineral yang ada di dalam bumi itu bisa kita maksimumkan untuk diambil, sehingga nanti akan inline dengan profitnya akan meningkat. Tetapi di lain pihak kita bagaimana mendesain supaya kita bisa meminimumkan pengambilan overburden dengan mendesain lereng setegak mungkin, tetapi ada batasannya, yaitu ketika desain itu diimplementasikan atau diekskavasi harus aman. Jadi 4 keyword ini sebenarnya yang menjadi objektif dari kita, geologis atau geotechnical engineer yang melakukan analisis atau pendesainan lereng tambang. Ini memiliki konsekuensi. Kalau misalnya kita merefer ke operasional tambang batu bara, ini kaitan dengan SR sama distance sebenarnya, kalau misalkan di-compare ke sana. Tetapi kalau misalnya untuk di tambang batu hijau, distance seringkali tidak menjadi isu besar, karena memang ya lokasinya di situ-situ aja. Beda dengan batu bara, yang penambangannya meliputi strike lapisan batu bara sehingga dinamis. Ketika SR misalnya akan berubah, akan geser ke ujung-ujungnya cukup panjang rentetannya. Tetapi kalau di batu hijau, karena depositnya ya memang di situ-situ aja, di mangkuk itu saja, desain timbunan sudah diletakkan, kalau di batu hijau ini ditonggolokan dan ujat, ya akan ngebuang ke sana. Hanya nanti tinggal kita dimainkan di steepest angle-nya saja, baik untuk pit maupun timbunan. Next. Kemudian, untuk memperoleh maksimum mineable itu, dan reserve dan minimum amount of waste itu tentu kita memerlukan beberapa aspek. Yang pertama adalah poinnya kita harus memiliki data geologi dan data geoteknik yang baik. Baik dari mulai proses pengambilan data maupun preparasi. Kemudian kita juga harus bisa mengoperasikan tools atau software geoteknik ini disesuaikan dengan karakteristik atau sifat geologi dari endapan itu sendiri. Sehingga nanti konteksnya adalah ke penentuan parameter desain lereng tambang. Yang ketiga, dari semua itu tentu kembali akan kepada kita sebenarnya sebagai man-nya, yaitu ya sebagai engineer-nya, sehingga apapun data yang baik, kemudian model yang baik tanpa dioperasikan atau dianalisis dengan orang yang ekspertis, tentu nanti output-nya atau hasilnya juga tidak akan mencapai level yang optimum. Nah, di sini kita sebagai geologis memiliki peran di poin yang ketiga untuk di maksimum dan minimum amount of waste. Next. Adapun untuk keyword steepest angle itu juga sama. Kita harus memiliki proses data geologi dan data geoteknik yang benar di lapangan, baik dari mulai proses drilling, pengujian laboratorium, back analysis, dan lain sebagainya. Lab testing mungkin saya highlight sedikit karena memang di Indonesia ini agak terbatas kemampuan laboratori yang bisa melakukan uji kekerasan batuan dari tambang batu hijau. Jadi seringkali dulu saya dengan Pak Hemil, Pak Khatib, propose untuk uji lab di Indonesia ini agak kesulitan. Karena beberapa kali pernah kita lakukan di ITB pun guards-nya lepas. Karena strength batuan dari batu hijau ini over. Sementara lab-lab yang ada di Indonesia, setup umumnya berupa ya untuk pengujian batuan-batuan sedimen yang untuk mendukung operasi tambang batu bara. Nah, kemudian juga sama. Untuk steepest angle juga kita harus menyiapkan proper geotechnical software yang sesuai. Dan batu hijau untuk software ini cukup lengkap setahu saya, dari mulai finite element juga ada, limit equilibrium juga ada, distinct element juga ada. Jadi semuanya sudah sudah established di sana, sehingga itu semua tinggal kembali kepada poin yang ketiganya sebenarnya. Jadi kepada kitanya si peranan si geologisnya atau si geotechnical engineer untuk melakukan sesuatu. Dan lagi-lagi saya highlight yang ketiga, ini sebagai stress point dari saya, berkaitan dengan objektif dari geoteknik itu sendiri, bahwa kembali semuanya akan kepada kita untuk bisa mendesain
kemampuan kita sehingga experience dan kompetisi kita itu memenuhi standar minimum paling tidak gitu. Karena kelas tambang seperti tadi Pak Adi sampaikan untuk deposit batu hijau ini ya boleh dibilang benar juga. Saya sepakat yang disampaikan Pak Adi tadi bahwa tambang batu hijau ini merupakan salah satu kawah candra di mukanya lah untuk para geologis, para mine engineer, pada geotechnical engineer dan mine engineer dan mine operation tentunya. Karena agresivitas tambang, kondisi rock mass-nya, kondisi struktur, kondisi groundwater lengkap semuanya ada dalam satu mangkok tambang batu hijau ini. Yang selanjutnya, kemudian safely excavated. Ini saya highlight di sini dua. Yang pertama adalah reliable monitoring peralatannya, dan kemudian yang kedua adalah kembali mengenai kitanya sebenarnya yang menganalisis dan yang menginstal, yang mendevelop monitoring alat itu sendiri. Adapun untuk reliable monitoring nanti akan saya bahas terpisah. Next. Nah, ini salah satu chapter yang ingin saya sharing kepada teman-teman semua. Ini selalu senantiasa ingat dalam dalam paradigma dan kepala saya bahwa tambang batu hijau itu memiliki filosofi. Jadi filosofi tambang batu hijau itu adalah bagaimana memanage pit ini, even terjadi longsor masih bisa kita kendalikan sehingga tidak menimbulkan kecelakaan, dalam hal ini kematian, property damage, dan isu lingkungan. Karena apa? Karena memang karakteristik batuan, kemudian karakteristik geologinya memang agak rumit kalau misalkan kita diminta bahwa tambang batu itu tidak boleh longsor. Ini tercantum dalam PSMP namanya, Pit Slope Management Program, yang diupdate setiap tahun oleh kawan-kawan di Batu Hijau. Itu menyesuaikan dengan karakteristik dan pengembangan data yang diperoleh baik dari drilling, pemetaan, dan lain sebagainya. Dan mengenai falsafah ini, sebenarnya saya coba gulirkan juga di tempat-tempat yang lain, karena memang ini suatu hal yang menarik gitu. Kalau misalkan dikaitkan dengan Capman 1827 tadi, dulu sebelum Capman itu belum muncul, paradigma geotechnical engineer mostly di Indonesia, mereka memasang nilai faktor keamanan 1,3. Ketika Capman itu belum muncul, dan kami di Tambang Batu Hijau sudah menggulirkan aspek filosofi ini ke kawan-kawan pemerintah khususnya, itu semua orang tidak setuju. Itu pada saat itu di awal-awal, karena terlalu berisiko kalau misalkan tambang katakanlah didesain dengan FK 1,15 sampai dengan 1,2. Namun pada kenyataannya, berkat edukasi yang kita berikan, lahirlah Capman 1827, karena itu memang itu tuntutan zaman memang, karena nggak bisa kita bertahan dengan kondisi yang serba safe gitu. Justru dengan hadirnya kita, geologis dan geotechnical engineer dalam satu tambang, kita dituntut sebenarnya, di-challenge untuk bisa mendesain lereng tambang seoptimal mungkin. Apakah misalkan tambang itu bisa didesain dengan FK 1,15 plus berbagai treatment, plus berbagai kontrol? Saya pikir bisa. Dan akhirnya muncullah di Capman 1827 itu ditabulasi mengenai probabilitas longsor, sehingga muncul statement atau muncul istilah marginal slope stability yang diperbolehkan dengan FK 1,1. Itu sebenarnya driving lah, kalau saya bilang itu driving dari tambang batu hijau dalam rangka membangun sistem tambang di Indonesia supaya lebih baik. Bahkan sekarang di perusahaan saya pun, di PT Broko, sudah mulai di-exercise sekarang ini. FK 1,2, kadang 1,15 itu sudah mulai di-exercise. Karena memang tuntutan demikian, harga yang sekarang katakanlah ditekan, cost operasi kita harus efisien mungkin, dan lain sebagainya. Sehingga kita dituntut. Jadi namanya peranan si geotechnical engineer ini di dalam operasi tambang memang akan selalu senantiasa dinamis. Next. Kalau misalkan lihat di tabulasi ini sangat related sebenarnya dengan geotech filosofi yang tadi saya sebutkan. Dari 320 event longsor yang pernah ada dari awal operasi di tahun 2000, tambang batu hijau hingga tahun 2017, ini database yang saya ambil ketika saya ngambil disertasi dan juga paper publikasi yang disampaikan oleh Pak Hemil waktu itu dengan tim sama-sama di Geotech di Batu Hijau di Australia. Dari kumpulan database ini sangat jelas bahwa struktur sangat dominan terhadap stabilitas lereng yang ada di tambang batu hijau, di mana hampir lebih dari 50%, hampir setengahnya lebih, itu dikontrol oleh
perpotongan antara dua struktur baik intermediate maupun major ataupun minor sehingga mengakibatkan longsor itu. Bisa dibayangkan dari 320 dalam waktu 17 tahun liatis paling tidak dalam setahun itu adalah sampai 20 sampai 24 kali event longsor yang memang itu dikategorikan longsor sesuai dengan standar atau prosedur yang ada di Batu Hijau. Karena kalau longsor hanya cuma satu band, ini tidak kita rekod. Next. Kemudian, untuk aplikasi geoteknik sendiri, ketika tambang itu belum dilakukan, di Batu Hijau itu dikenal dengan pilot hole sebenarnya. Ini saya merefer dari apa yang dilakukan untuk tambang elang. Jadi, area deposit yang terindikasi ekonomis ini, itu beberapa hole eksplorasi kita sisipkan pilot untuk geotechnical drilling. Jadi dilengkapi dengan deskripsi standar untuk geoteknik. Ini dilakukan. Kemudian identifikasi struktur yang berpotensi berimplikasi terhadap stabilitas lereng, dalam hal ini aspeknya umumnya adalah dipping dan orientasi, itu sudah mulai dikalkulasi. Kemudian preliminary groundwater level profile dan pressure itu juga sudah mulai diidentifikasi dengan pemasangan beberapa instrumen, yaitu yang paling umum adalah standpipe dan vibrating wire pisometer. Kemudian langkah yang keempat, even itu tambang itu belum dibuka, preliminary geotechnical domain sebagai base nanti kawan-kawan main plan yang melakukan running design itu sudah di-create. Even itu dengan data yang sangat minim. Sehingga nanti untuk teman-teman yang lama di batubara, domain geoteknik ini memang tidak dikenal, tapi hanya dikenal untuk di tambang mineral, yaitu pembagian wilayah tambang. Jadi mangkok tambang Batu Hijau yang bulat seperti itu sebenarnya kalau misalkan dilihat lebih detail, antara utara, selatan, barat, timur itu memiliki variasi sudut tereng yang berbeda untuk implementasi di lapangannya. Misalnya di sisi barat, dia sampai interrem angle-nya 40 misalnya, kemudian kalau di utara hanya 36, di timur misalkan 37, itu berbeda sebenarnya. Hanya memang kalau secara kasat mata kelihatan kita dari atas, dari foto atau dari lookout, itu seolah-olah sama, tapi sebenarnya itu berbeda. Ini sebagaimana di-capture oleh Kennedy 90 ini yang saya sampaikan, yang saya tampilkan gambar di sisi kanan yang paling pojok. Jadi masing-masing area ini berbeda, karena memang dampak geologi ini sangat signifikan terhadap slope stability, zona alterasi, zona kontak, pelapukan, batuan yang diterobos, batuan yang menerobos, itu semuanya berinteraksi satu sama lain, sehingga nanti akan merepresentasikan kondisi slope yang berbeda ketika nanti dilakukan ekskavasi. Selanjutnya. Kemudian untuk phase berikutnya adalah geotechnical assessment untuk penentuan desain pit dan timbunan. Jadi ketika kita tambang ini berjalan sebenarnya, domain ini yang tadi sudah di-create di awal pre-study atau sudah diimplementasikan, aktualnya kita langsung dilakukan pengayaan atau evaluasi. Apakah domain ini tetap sama, apakah ada perubahan, itu di-adjust semua dengan strukturnya, kemudian rock mesh-nya, back analisis terjadinya beberapa longsoran, kemudian groundwater-nya ketika itu diekskavasi dan lain sebagainya. Jadi semua instrumen atau aspek-aspek geologi yang terkait dengan slope stability semua jadi satu kesatuan, dan wujudnya di dalam konteks DAL ini adalah berbentuk domain geoteknik. Itu dilakukan update. Even misalkan kita untuk fase penambangan yang saat ini katakanlah sedang berjalan, waktu itu katakanlah di fase 5 misalnya, fase 6 itu sudah kita dievaluasi. Jadi peranan seorang geotechnical engineer atau geologis ketika tambang sedang berjalan pun tetap akan selalu senantiasa disibukkan dengan untuk melakukan update-update hal seperti ini. Selanjutnya. Nah ini yang saya maksudkan sebelumnya. Jadi kalau misalkan di tambang batu bara, untuk dipping yang sangat landai, cutback hanya yang dilakukan mungkin hanya di sisi high wall saja. Kalau untuk dipping yang moderat di atas 30-40, kemungkinan ada beberapa tambang yang melakukan cutback kedua sisi, baik low wall maupun high wall. Tetapi kalau untuk karakter tambang mineral, seperti tambang batu hijau, ketika melakukan cutback, itu harus kedua sisi. Jadi seluruhnya tidak ada sisi high wall atau low wall, tapi semuanya, tanda kutip, semuanya high wall. Dan semuanya, semua kantong mangkok ini dilakukan pemotongan, pelebaran kita hingga nanti mencapai elevasi yang elevasi target. Seperti ini sebagai contoh, ini di fase 5 katakanlah di sekitar elevasi minus 250. Nah, ketika fase 5 dikerjakan, itu fase 6 diimbangi, sudah mulai dibuka.
Nah, waktu itu saya masih menjadi saksi hidup pas 6 selesai di 315 kurang lebih elevasinya. Kemudian saat ini di fase 7. Ketika fase 6 waktu itu dikerjakan, fase 7 sebenarnya sudah mulai diprogres dari atas. Sehingga nanti balance. Jadi ini bagian dari sekuen penambangan sebenarnya. Ini kurang lebih sebenarnya dengan di batu bara, sama paradigmanya, hanya memang konteksnya adalah sisi low wall, high wall-nya itu tidak ada kalau di sini. Jadi kita langsung melakukan kayak seperti donat, dipotong keseluruhan. Hanya nanti diimbangi, karena di sini kalau melihat elevasi, ini kan penampang barat timur terlihat bahwa penampang barat lebih tinggi elevasinya dari sisi timur. Sehingga pada saat restart untuk mining fase 7, dan waktu itu fase 6 sedang dikerjakan, fase 7 sudah mulai dikerjakan lebih awal di sisi barat, karena memang secara elevasi lebih tinggi. Next. Nah, kemudian ini produk akhirnya yang untuk fase 7 berdasar update 2017 akhir, setahu saya, ini yang gambar di sebelah kiri. Dari domain-domain geoteknik ini sebenarnya terlihat di mana struktur, rock mass semuanya mengkontrol. Sehingga ada domain 1, domain 2, 3 itu memiliki parameter slope yang berbeda tentunya. Antara domain 1 itu domain yang relatif lebih lunak dibandingkan dengan di domain 8 atau domain 7, otomatis nanti intraep angle-nya, sudut individualnya akan berbeda. Nah, yang gambar yang sebelah kanan, kalau yang gambar yang sebelah kiri ini adalah based on comprehensive study. Jadi dari mulai awal, selama penambangan, ada data baru semuanya diupdate. Sehingga mengasihkan seperti ini. Karena update geotechnical domain ini sebenarnya di antara 2014, 15, 16, 17 kemungkinan agak berbeda. Jadi ada beberapa mengalami perubahan. Misalnya domain 4 agak disempitkan. Kemudian domain 3 agak diperluas, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kalau yang gambar sebelah kanan, ini sebenarnya simple dari apa yang saya lakukan di part S3 saya, itu melakukan begini. Jadi waktu itu saya dengan tim melakukan pemetaan join. Jadi ini dalam tanda kutip geotechnical domain based on densitas join saja. Plus struktur major yang saya dapatkan dari peta geologi. At least kurang lebih sebenarnya variasi-variasi litologinya yang menyusun dari masing-masing domain. Ini hanya mengandalkan data dari densitas kekar yang saya ukur berdasarkan scanline mapping dari 330 stasiun pengamatan. Apa yang ingin saya sampaikan dengan dua gambar ini, kita sebagai geologis atau sebagai geotechnical engineer, apapun sebenarnya bisa dilakukan untuk memperkaya dan untuk melakukan pemutakhiran berkaitan dengan desain yang sudah diimplementasikan di lapangan. Contoh kecil yang di sisi sebelah kanan ini sebenarnya itu suatu produk yang memang tidak terkait secara langsung dengan domain yang ada. Hanya untuk melakukan evaluasi awal untuk area yang katakanlah belum dibuka, kita sebenarnya bisa melakukan exercise bagaimana meng-create domain geoteknik sebagai baseline untuk melakukan analisis slope stability untuk menentukan parameter slope-nya seperti apa untuk ke depan ketika tambang itu akan dibuka gitu. Karena pada aktualnya geoteknik domain yang dihasilkan dari comprehensive study pun tetap itu akan diupdate. Jadi tidak saklek atau tidak rigid, itulah harga mati. Misalkan di fase 5 seperti itu, di fase 6 akan begitu juga. Tidak, karena pada aktualnya itu tadi yang saya sampaikan, dinamis dan mengalami perubahan berdasarkan data atau fakta baru ditemukan di lapangan. Next. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya, peranan geoteknik ini di wall treatment. Di wall treatment ini kita di Batu Hijau biasanya sangat close koordinasi dengan teman-teman bagian peledakan. Jadi kita untuk memastikan bahwa blasting dilakukan terkontrol, sehingga di sisi lain selain geotechnical domain, sebenarnya di Batu Hijau itu ada blast domain. Jadi patokan peledakan untuk kawan-kawan drill blast dan operation, di blok tertentu harus dilakukan seperti apa surface delay-nya, di blok tertentu treatment-nya, trim-nya harus seperti apa, production-nya harus seperti apa, kemudian press fit-nya, line drill harus seperti apa. Jadi itu bagian dari eksekusi teman-teman blasting. Dari geoteknik, itu untuk memastikan bahwa blasting ini adalah bisa dilakukan sedemikian rupa sehingga ketika nanti diimplementasikan bisa memprotek high wall tidak rusak. Itu aja intinya sebenarnya. Sehingga nanti untuk next-nya bisa dijadikan sebagai guidance atau assessment untuk teman-teman blast design untuk bisa memastikan bahwa wall ini ketika dilakukan peledakan cukup aman. Kemudian
Untuk treatment-nya sendiri di Batu Hijau itu ada beberapa. Jadi ada press pit, ada land drill, kemudian untuk eksekusinya sendiri pun itu berbeda-beda. Jadi biasanya press pit dengan production kadang ditembak bersamaan, tapi disisakan trim dan trim dilakukan shoot terakhir. Sehingga nanti ketika dilakukan blasting trim, itu sudah ada space di sisi press pit atau land drill ketika efek backbreak dari peledakan bisa berhenti sampai di situ dan tidak merambat ke lereng final. Ini menjadi concern karena untuk daerah atau untuk slope-slope yang memang sangat kompleks strukturnya, misalnya di barat sisi northwest itu di barat utara, itu menjadi cukup efektif apa yang telah dilakukan berkaitan dengan improvement blast control dan baik dan scaling dan trimming ini. Next. Kemudian untuk post blast, tadi sudah disampaikan ketika perencanaan dan eksekusi blasting. Dan kita pun di Batu Hijau, setelah diekskavasi itu akan dilakukan evaluasi. Bagaimana tuh achievement-nya, bagaimana apakah satu blok yang dilakukan peledakan itu ada backbreak atau tidak, dan nanti ada form khusus di sana itu. Jadi nanti dibuat oleh geotechnical engineer, blast performance evaluasinya seperti apa di area yang sudah dilakukan. Sehingga itu sebagai baseline nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu menjadi rekod untuk ke depannya sebagai baseline. Misalnya blasting di sisi barat elevasi 210 katakanlah menuju ke elevasi 190 atau 195 dulu pernah terjadi break karena di sana ada misalnya expose fall Tonggoloka misalnya. Ini menjadi catatan ke depan. Jadi nanti ketika kita akan melakukan desain atau eksekusi peledakan di fase berikut, ini menjadi note untuk kawan-kawan blast engineer. Sehingga nanti kita bisa melakukan double treatment atau treatment yang sesuai sehingga target kita untuk memprotek hal ini bisa tercapai. Next. Kemudian untuk stabilisasi, saya akan cepat aja ini. Stabilisasi ini di Batu Hijau yang paling umum adalah menurunkan muka air tanah. Nah dulu waktu saya sebelum bergabung dengan tambang Batu Hijau, paradigma saya, aquifer itu hanya ada di batu pasir, di batuan sedimen. Karena itu yang saya lakukan lebih dari 4-5 tahun di tambang batu bara berkaitan dengan low wall stability. Namun ternyata di Batu Hijau sendiri pun, yang notabene disusun lerengnya oleh batuan buku, ternyata aquifernya itu cukup signifikan juga dan tidak kalah besar sebenarnya dibandingkan dengan di batuan sedimen yang ada di tambang-tambang batu bara. Gambar nomor 3, itu adalah salah satu contoh groundwater pressure ketika di drilling mengenai body aquifernya, yaitu berupa zona patahan dan zona kekar yang sangat kompleks, itu bisa memproduksi air 20 liter per detik. Sampai ketika itu kita melakukan pemboran, dia nggak bisa melanjutkan di 250-280 dari target yang 300. Kemudian hal-hal yang baru yang lainnya adalah di Batu Hijau pun pernah kita melakukan dowel instalasi, yaitu kita melakukan pemasangan kabel secara vertikal untuk menahan minor-minor atau long joint, minor-minor fall yang ada di sana sehingga bisa menstabilkan rem atau jalan yang ada di atasnya. Kemudian juga ada cable bow. Cable bow kemarin kita beberapa stake dilakukan, Pak Hemil, Pak Hatib, dan saya waktu itu cukup intens kita melakukan cable bow di sisi barat. Karena di sisi barat ini adalah banyak ekspos struktur-struktur yang cukup signifikan berpengaruh terhadap wall stability. Dan yang keempat adalah umum sebenarnya unweighting dan flattening slope. Jadi semua itu berkolaborasi satu sama lain dan beberapa hal tentu cable bolting ada. Saya pikir cable bolting ini untuk ditambang terbuka itu mungkin baru di tambang Batu Hijau dilakukan kalau di Indonesia. Kalau di tambang-tambang yang lain di Australia saya lihat beberapa sudah ada beberapa tambang yang itu cukup mahal biayanya. Next. Kemudian untuk monitoring sendiri sebenarnya di Batu Hijau ini mengcombine dari mulai instrumen yang manual sampai ke real time. Jadi semua area tercover dan dicombine juga dengan si eye dari si geotechnical engineer sini dalam melakukan inspeksi. Nah dari monitoring ini itu dilakukan evaluasi yang continue, dilakukan setiap tahun sehingga nanti kita bisa melakukan improvement untuk next stage-nya itu seperti apa berkaitan dengan improvement dengan alat-alat ini sehingga bisa menghasilkan suatu data monitoring yang benar-benar reliable dan bisa dipertanggungjawabkan untuk memastikan operasi di tambang ini cukup confident
apalagi untuk area-area yang memang memiliki spesifik geologi yang sangat sangat unik gitu. Karena dulu kami di tambang batu hijau ini pernah men-setting untuk threshold itu 0 sampai 5, 5 10, 5, dan 10 sampai 15 dan di atas 15. Tapi ternyata untuk beberapa area threshold itu sebenarnya perlu di-adjust karena beberapa kali di longsor di sisi barat tadi yang terjadi 2015 kalau tidak salah 2015 2016 itu threshold-nya tidak nyampe seperti itu. Jadi kalaupun misalkan kita mengasumsikan 0 sampai 5 mm per hour itu katakanlah zona hijau dan cukup aman, tapi ternyata pada kenyataannya beberapa longsor terjadi di antara threshold seperti itu. Bahkan ada yang sampai hanya 3 saja milimeter per hour sudah terjadi longsor. Itulah di situ aspek-aspek improvement dilakukan berkaitan dengan penentuan threshold dari data yang diperoleh dari hasil pemantauan yang sifatnya real time ini. Next. Nah, ini adalah contoh beberapa instrumen-instrumen yang ada di sana. Jadi ada radar, kemudian juga gambar yang sisi kiri pojok kiri atas itu adalah distribusi dari Prisma yang ditembak juga oleh RTS Robotic Total Station. Kemudian yang contoh di bawahnya adalah gambar visualisasi dari yang dihasilkan oleh alat ini. Next. Nah, kemudian ini saya coba sebenarnya melakukan exercise ini di master saya. Waktu itu saya coba membaca satu buku dan saya sedikit berkontemplasi berkaitan ini. Ini adalah grafik yang dihasilkan dari tambang batu bara sebenarnya. Ketinggian lerengnya 200 yang dilakukan oleh Japodi dan Broadband di tahun 80. Dari hasil risetnya dia, dari 6 kasus longsoran yang dia teliti, ternyata bisa menghasilkan suatu nilai konstansa longsor. Ini berkaitan dengan prediksi sebenarnya untuk forecasting pitfall failure, dia mempropos angka 7,21. Nah, angka 7,21 ini saya coba aplikasikan di tambang batu hijau. Ternyata dari beberapa exercise yang saya lakukan, ternyata angka 7,21 tidak reliable untuk dilakukan di tambang mineral. Sampai akhirnya saya coba kumpulkan beberapa data longsoran yang ada dari 23, kalau nggak salah, dari 23 kasus longsoran yang ada, yang kebetulan ada data monitoringnya cukup tercapture dengan baik, dan saya coba lakukan kalkulasi, sehingga saya bisa mengambil kesimpulan bahwa angka konstansa value untuk penentuan prediksi longsor kaitan dengan formula yang dipropos oleh Japon ini tidak reliable dan tidak applicable dilakukan atau digunakan di tambang batu hijau. Karena hasil riset saya menunjukkan bahwa semua longsor yang terjadi di batu hijau itu range nilai konstansanya antara 1,55 sampai 3,60. Nah, itu semua kenapa? Nah, saya paling bisa disimpulkan itu adalah semua karena struktur, kemudian karena rock mass, karena juga oleh eksternal faktor, karena di batu hijau ini ya umumnya di Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis, dia memiliki curah hujan yang tinggi dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Japon ini kan dilakukan di Amerika sana. Kemudian juga pitch slope geometry. Rumus ini diturunkan dengan tinggi lereng hanya 200, sementara di batu hijau bisa sampai 800. Dan juga groundwater-nya juga saya duga itu men-trigger juga tipikal longsor yang terjadi di tambang batu hijau. Next. Nah, dari hasil riset saya itu saya coba kelompokkan sebenarnya. Inilah sebenarnya tampilan sebaran nilai K. Kalau misalnya di utara, itu range-nya di 1, sekian sampai 2. Kemudian geser ke timur, itu di 1,9 sampai 2. Terus dan seterusnya sampai ke atas. Ini hasil saya coba pakai isopak dikorelasikan dari beberapa titik-titik longsor yang pernah terjadi di tambang batu hijau dari data monitoring yang saya dapat. Kenapa ini saya sampaikan? Jadi itulah sebenarnya setiap data kita bisa berbicara dan bisa kita tampilkan sehingga bisa menghasilkan satu produk yang tentu bisa bermanfaat untuk kita melakukan satu assessment. Next. Kemudian untuk yang terakhir aplikasi geoteknik ketika proses penambangan yang dilakukan adalah batu hijau memiliki infrastruktur yang cukup banyak dari mulai tambang di atas sampai ke pelabuhan di BNT. Otomatis semua itu akan melibatkan berbagai infrastruktur yang ada. Selain kita di pit atau beberapa aspek yang menjadi concern geoteknik yang dilakukan assessment dan monitoring tentu adalah public access route dari mulai BNT, pelabuhan, sampai ke tambang yang kurang lebih jaraknya 22 kilo. Karena itu melewati beberapa bukit.
dan batuannya otomatis karena itu dikonstruksi paling awal sebelum tambang itu ada sudah mengalami dekomposisi atau pelapukan. Kemudian ada Santong. Santong Dam ini cukup kritik ya keberadaannya di sana karena sebagai sumber untuk proses milling di processing. Dan di situ ada bendungan, otomatis kita harus bisa memastikan stabilitas bahwa bendungan itu aman. OLC juga sama, dari tambang sampai ke crusher. Artificial support, karena daerah perbukitan, bangunan-bangunan di sana banyak diinstal beberapa stabilisasi, baik itu dengan gabion, retaining wall, dan lain sebagainya. Itu dipantau juga oleh kawan-kawan di tim geoteknik. Bahkan di camp facilities dan service pun juga sama. Karena beberapa rumah, ada beberapa yang memang kebetulan waktu itu di blok saya saja, itu ada beberapa rumah yang kebetulan ditempatkan di area dekat dengan slope, sehingga seiring dengan waktu mengalami penurunan, mengalami settlement, kemungkinan beberapa bangunan mengalami retak. Dan yang terakhir itu di coal stockpile. Ini juga sama menjadi concern ketika kita terjadi oversupply dan lain sebagainya, atau misalnya mengoptimasi stok tempat yang ada di sana. Kita juga melakukan monitoring untuk geoteknik. Next. Kalau untuk post mining, memang di sini tidak banyak yang bisa saya share, tetapi paling tidak poinnya yang pernah beberapa kali saya ikut terlibat dalam studi adalah mengenai point stability. Jadi ketika tambang batu hijaunya selesai di elevasi 435 minus, ini poinnya nanti akan seperti apa. Sehingga waktu itu kita juga sudah dilakukan water balance di pitnya seperti apa untuk nanti pasca tambang. Kemudian di area reklamasi, baik yang sedang maupun yang sudah terbentuk, itu tetap dilakukan kegiatan pemantauan secara kontinu. Hanya memang nanti schedule dan instrumennya yang dipasangnya akan mengacu kepada standar prosedur yang dimiliki, karena relatif stabil kalau dibandingkan dengan timbunan-timbunan yang ada di tambang batu bara. Di sana itu saya hampir 7 tahun kurang lebih di sana, hampir boleh dibilang untuk West Dam itu tidak ada sama sekali longsor yang terjadi. Nah, yang poin yang keempat, ini sebenarnya yang menjadi concern sebenarnya. Karena batu hijau asam, sehingga logam-logam beratnya berpotensi bermigrasi dari pit melalui timbunan dan masuk ke lokal community, baik itu sungai, aquifer penduduk, dan lain sebagainya. Dan berdasarkan pemodelan yang ada, memang bukaan pit ini hanya maksimum di 1 km sampai dengan 4 km saja migrasinya. Itu berdasarkan pemodelan sampai nanti akhir tambang. Itu sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari Enviro, kemudian kawan-kawan dari geoteknik, dan juga didukung oleh atau disupport oleh teman-teman dari konsultan atau pihak ketiga, sehingga asesmen benar-benar komprehensif. Itu sudah dilakukan. Jadi sebenarnya untuk post mining pun geoteknik tetap diperlukan atau keterlibatannya sangat signifikan. Next. Ini adalah foto terakhir ketika saya di sana. Jadi kesimpulannya tentu saya sebagai bagian dari teman-teman yang dulu pernah mendevelop tambang batu hijau, dari aspek geotekniknya itu adalah suatu hal yang sangat membanggakan, karena dari semasa karir saya dan saya yakin ini diaminkan lah oleh kawan-kawan yang sekarang ini berkarya di tempat yang lain seperti Pak Hemil, barangkali Pak Adi, kebetulan online juga di sini, bahwa apa yang kami dapatkan, sepakat dari yang disampaikan tadi oleh narasumber yang pertama sebagai kawah candra di mukanya geologi, tapi sebenarnya kalau boleh saya menambahkan, juga tambang batu hijau sebagai kawah candra di mukanya buat geotechnical engineer juga. Karena apa? Kami di sana mendesain tambang oleh kita, walaupun kita memiliki corporate waktu itu masih dipegang oleh Amerika, oleh Denver, tapi tetap keputusan pengambilan atau justifikasi pembuatan lereng tambang itu dilakukan oleh putra-putra terbaik bangsa kita. Jadi kita patut berbangga sebenarnya. Berbeda dengan tambang yang lain yang memang di-create oleh PMA, mostly untuk desain-desain geoteknik dan lain sebagainya masih harus menunggu approval dari korporat. Karena mungkin mereka tidak percaya. Tetapi batu hijau tidak demikian. Yang saya rasakan, kami bisa membangun dan kami bisa menunjukkan bahwa tambang batu hijau bisa world class, baik dari aspek porphyry COD depositnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Adi, kemudian improvement yang sudah kita lakukan dari aspek geoteknik, baik itu konteksnya mendesain, implementasi di lapangan, monitoring, sampai pun ke hasil auditnya.
Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator.